Hai Teens, kembali berjumpa dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Peter Abednego dari GKI Samanhudi Jakarta dalam buku renungan Teens for Christ dengan tema Bersedia Menerima Hukuman yang didasari dari Roma pasal 2 ayat 1-16 bersama saya Felix Julio Murliantara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini diambil dari Roma pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Teens, tidak seorang pun di dunia ini yang senang mendapat hukuman. Apakah kamu pernah mengalami hukuman atau dihukum? Pengalaman mendapat hukuman dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Misalnya, ketika kita lupa untuk membawa PR. Dan ketika kita mendapat hukuman, bisa saja kita berpikir bahwa orang yang menghukum kita tidak menyukai kita. Ketika kita mendapat hukuman, kita juga bisa berpikir bahwa kita sebenarnya tidak berbuat salah. Dalam hati kita berkata, kesalahan yang dibuat itu biasa saja kok. Bukan hal yang besar, bukan sebuah kesalahan. Orang lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian kita membenarkan diri kita sendiri. Paulus dalam suratnya pernah menyampaikan perihal hukuman dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ketika orang berbuat salah dan melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, itu adalah dosa. Dosa merusak relasi manusia dengan Tuhan. Tujuan penghukuman dalam teks Alkitab kita hari ini adalah supaya kita mengalami pertobatan. Hukuman bukanlah tujuan akhir yang dimaksudkan Allah. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kebenaran dan persekutuan, serta hidup dalam kekudusan. Ketika kita melakukan pelanggaran, maka persekutuan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Dan Tuhan mengharapkan kita senantiasa hidup dekat dengannya dan hidup dalam kebenarannya, bukan hidup dalam pemberontakan. Teens, mungkin kamu pernah merasa kesal terhadap orang yang memberi kamu hukuman. Tetapi hari ini kita diingatkan, mari lihat tujuan dari hukuman yang diberikan itu. Semua itu demi kebaikan dan sebagai konsekuensi atas apa yang telah kamu lakukan. Hukuman dapat membuatmu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatanmu. Dan ketika kamu menyadari kesalahan yang telah kamu lakukan dan kembali ke jalannya, itulah pertobatan dan kehidupan baru yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang kembali mengingatkan kami akan setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kami tanggung ketika kami melakukan ini dan itu. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami berani mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan. Dan kami bersedia hidup dalam pertobatan. Kami berkomitmen untuk memperbaharui dan memperbaiki kehidupan kami menjadi lebih baik lagi.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Semoga jadi berkat, serta jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.